Alright guys, so ini saya barusan dapat email yang cukup menarik ya. Saya barusan posting di Instagram saya juga. Jadi ada orang yang bilang ke saya nih, literally kayak begini nih. Halo Mas Denny, Mas bisakah buatkan roadmaps untuk penghasilan 1 juta per hari? Maukah membantu saya? Saya tidak punya bisnis, tidak punya keahlian, dan tidak bisa mikir, Trims. Ini saya bingung jawabnya kalau udah ketemu kayak begini. Mau jawab, mau jawab apa gitu kan? Ada kemarin saya barusan bilang, dan jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan bikin plan, jalanin aja dulu, mulai aja dulu gitu kan. Sementara yang ini bilangnya saya nggak bisa mikir. Ini kata-kata terakhirnya ini yang saya rada-rada gimana gitu. Kalau misalkan nih, saya kasih sebuah roadmaps, bukan roadmaps ya, roadmaps ya, sebuah framework, sebuah alur untuk mendapatkan 1 juta sehari. Apakah dia bisa mikir untuk eksekusi? Itu pertanyaannya sih. Kan dia kepengen 1 juta per hari gede loh ya. 1 juta per hari itu kan 30 juta per bulan. Kalau buat bisnis mungkin goalnya nggak terlalu gede sih. Tapi kalau pebisnis nggak bisa mikir, ya nggak bakal bisa gitu. Tapi jadi karyawan pun, siapa mau hire orang yang nggak bisa mikir? Dan ngasih gaji 30 juta, coba itu bayangin aja. Ngasih gaji 30 juta sebulan untuk orang yang nggak bisa mikir. Sebagai karyawan nggak mungkin di-hire, sebagai pebisnis juga nggak mungkin bisa. Ini otaknya kemana gitu ya. Tadi sempat kepikiran begini sih. Kamu mau duit 1 juta per bulan, tapi nggak bisa mikir. Duit itu sendiri tidak suka gitu sama lo. Duit itu suka dipikirin, gak suka dicuekin, gak suka digeletakin. Ini ya, duit itu suka dipikirin, gak suka digeletakin. Kalau kamu punya duit terus digeletakin doang, duitnya juga, sifat uang itu cuma 2 teman-teman. Kalau nggak debuan, ya habis gitu aja. Kalau nggak disuruh kerja, ya ingat ya, cuman berdebu atau habis. Itu sifat duit kayak begitu. Anda bisa baca bukunya tentang money, ada judulnya money gitu ya. Saya lupa penulisnya siapa. Cuman dia bilangnya kayak gitu. Artinya adalah duit itu harus disuruh kerja, barulah dia berfungsi. Ya selain ya berdebu, dihabiskan, ada shopping whatever, atau disuruh kerja. Nah kalau Anda punya duit dan tidak bisa nyuruh dia kerja, unless Anda nggak bisa mikir gitu, ya duitnya habis, duitnya nggak sinkron. Ini the whole thing nggak sinkron. Dan kalau kita melihat lebih luas lagi, bedanya kita dengan binatang itu kita punya otak. There's a difference. Sama-sama bisa makan, sama-sama bisa tidur, sama-sama bisa buang air kecil, buang air besar. Selesai. Mamalia, ya kan? Kita sama-sama mamalia. Yang membedakan kita dengan binatang adalah kita punya otak, akal budi, dan sebagainya. Ya kalau dibilang apa bedanya lu sama anjing, bedanya adalah lu bisa mikir. Saya nggak mau terusin sih kata-katanya sih, Tapi kalau Anda benar-benar melabel kayak begini, saya nggak punya bisnis, saya nggak punya kelat. Saya pengen menekankan aja sih kepada teman-teman di sini, jangan biasakan diri Anda itu melabel hal yang aneh-aneh. Jadi saya pelupa. Jadi kalau saya baca bukumu, saya warnain semuanya kemarin gitu. Saya ingetin, jangan melabel diri pelupa. Kalau memang pengen di merah-merah nggak apa-apa. Asal jangan melabel diri kita pelupa, diri kita gaptek, diri kita tidak bisa mikir. Itu akan diterima, diajak mikir akan berat. Karena bahwa saudara kita menganggap bahwa yang Anda katakan bahwa Anda tidak bisa mikir, ini adalah sesuatu yang kebenaran. Berarti ketika diajak mikir, ini bertentangan. Maka dia akan konflik nantinya. Dan akan semakin susah mikir. Dan Anda meyakini itu terjadi, padahal itu sebuah program yang Anda masukkan. Tapi Anda meyakini itu terjadi. Nah, kedepannya mau jadi kayak apa? Karena it's all about installing program ke otak kita. Nah, jadi Anda kalau sudah dewasa, Anda perhatikan dulu apa sih waktu masa kecil Anda, di mana Anda kena program orang tua Anda sehingga hari ini nasib Anda kayak begini misalnya. Disuruh bisnis takut gagal, takut ini. Orang tua Anda ngajarin apa tentang arti kegagalan? Ya itu semua program. Anak kecil, anak saya ajarin main game bareng saya, kemarin kita main Badland Brawls gitu kan. Kok kalah terus sih, Pak? Ya kalah is okay kan. Nggak ada masalah kan. Kita coba lagi. Akhirnya win gitu kan. Nih bisa win. Iya ya bisa win. Butuh apa nih? Butuh latihan. Jadi kita tekanin terus bahwa gagal is okay, kalah is okay. Kita terusin aja. Yang penting apa? Kita butuh latihan. Habis itu saya bawa lagi nih. Kemarin kamu badminton.
Mulai bisa kan? Pertama gimana? Nggak bisa sama sekali. Apa yang bikin kamu menjadi lebih bisa? Latihan. Yes, latihan. Oke, latihan. And then renang. Ya dulu takut banget. Sekarang mah kolam dalam juga masuk aja mereka kan. Apa? Latihan. Dulu nggak bisa, sekarang bisa. Prosesnya apa? Latihan. So the game is also the same thing ya. Jadi game juga latihan. Habis itu mereka lagi mau belajar gitar gitu kan. Tetap sama. They know the concept of latihan. Jadi dari kecil ini saya tanamin dalam-dalam bahwa semuanya butuh progres, semuanya butuh latihan, butuh ini. Jadi mereka mau willing untuk membayar sebuah progres. Sebuah progres yaitu pakai duit, pakai waktu. Dan ketika kita mengalami sebuah progres kayak begini, ketika saya, during WFH saya juga belajar trading for the past 8 months. Ya 8-9 bulan saya belajar trading. Semuanya sama, bayar pakai duit, baik itu ngambil kursus, ngambil course, baik itu tradingnya loss, gede banget, nyoba ini, nyoba itu, gak karuan, jebol banget, sama bayar perasaan. Ada perasaan winning, seneng banget, ada perasaan loss, dimana habis itu kayak sedih, putus asa, kayak udah deh, quit deh. Itu udah muncul di saya bolak-balik, udah muncul kayak 4-5 kali deh. Kayaknya setiap bulan saya pasti ngalamin perasaan itu. Tapi sampai hari ini 9 bulan tetap jalan. And mulai lumayan, hari ini mulai lumayan. So, itu adalah sesuatu yang Anda harus bayar. Jadi ketika Anda mau bisnis, Anda mau jualan, berapa yang sudah Anda bayar ini? Waktu. Orang bilang mastery itu 10.000 jam. Untuk mastery sebuah subjek, Anda butuh eksperimen, Anda butuh melakukan itu selama 10.000 jam. Nah, sekarang kalau Anda mau jualan dan nggak berhasil jualan online misalnya, Anda sudah invest berapa lama? Duit berapa lama yang sudah Anda investkan? Jangan-jangan Anda belum pernah invest sama sekali. Oke lah, duit. Waktu, Anda sudah invest berapa lama? Jualan online. Ingat, 10.000 jam. Anda sudah jualan 10.000 jam loh. I think kalau Anda sudah 100 jam aja udah bagus. Apalagi 1.000 jam. Mastery, ya kan? Perasaan, Anda sudah ngelewatin belum? Barangkali Anda baru ngerasain kayak down pertama aja udah quit. Padahal harga dibayar, mungkin rasa down itu berbulan-bulan. Kayak hari ini laku, besoknya down. Besoknya laku lagi, 2 kali, 3 kali, udah kayak naik down begitu kan. Habis itu Facebooknya di-ban, down lagi. Anda udah ngelewatin belum? Saya udah lewat semuanya. Akun saya di-ban udah bolak-balik. Istri saya sampai nggak bisa bikin akun Facebook. Kalau pakai namanya, pakai muka dia, udah langsung di-ban. Kita udah ngelewatin semuanya. Oke, jadi ini adalah harga yang Anda harus paham bahwa ada harga yang harus dibayar. Dan ini semua bukan cuma duit doang, waktu juga, perasaan juga. So, kalau untuk menjadi sukses seperti itu, kalau Anda melabel diri Anda nggak bisa mikir, ini semua akan jebol. Karena begitu perasaan Anda naik, atau perasaan Anda turun, terus Anda nggak bisa mikir, Anda nggak bisa reframing, nggak bisa memotivasi diri Anda, jebol, percuma, akan langsung terkapar gitu. Gimana caranya bangkit lagi? Butuh otak lo ya untuk bangkit lagi, nggak bisa dibiarin bangkit sendiri gitu. Feeling itu selalu kesana kemari, nggak jelas. Alright guys, so hopefully video ini menjelaskan pada Anda. Saya belajar banyak hal. Hari ini saya barusan anak saya kan belajar gitar. Saya juga kayak interesting ya. Kayaknya WFH masih cukup lama sih WFH. I don't know ya, vaksinnya belum semua divaksin. Ada mutasi virus baru. I don't know. Intinya adalah kayaknya pasti akan WFH dulu masih untuk for a while gitu ya, untuk beberapa saat kemudian. So, skill apa lagi ya yang pengen ini? Saya pengen anak saya main gitar. Masa saya lihat doang sih? Saya dulu pemain band by the way, SMP. Udah stop 27 tahun ya. I wish saya dulu nggak stop. Sama orang tua nggak boleh waktu itu. Sayang banget ya. Coba kalau nggak stop itu 27 tahun skill saya. Ya kan teman-teman udah pada jago, saya baru mulai lagi nih. Tapi ya it's okay, this is my life guys. So, saya bilang ke diri saya bahwa anak-anak mau les, ya bapaknya ngikut lah les, nemenin anak-anak main. Why not? Saya tahu ada harga yang harus dibayar, ada waktu yang harus diinvestasikan, ada saat-saat di mana saya akan up, ada saat-saat di mana saya akan down. I know that for sure gitu. So ketika pengen sesuatu, saya tahu itu semua yang harus dibayar. Nah, intinya adalah sekarang during WFH kayak begini juga, apa sih yang sudah Anda investasikan 8 bulan terakhir, 9 bulan terakhir ke diri Anda? Anda punya skill apa sih? At least sekarang saya mulai bisa trading. Habis itu saya mau belajar gitar. Maybe, I don't know, in the next few years, maybe melukis or something, or I don't know. Itu akan datang aja gitu kan. Ya, selain professional work saya sebagai digital marketer, entrepreneur, dan sebagainya. Tapi,
masa sih kita nggak punya hobi di sana di luar marketing or kerjaan kita gitu kan. So always invest in something. Paling mahal kan diri kita ya katanya ya, kesehatan kita lah, otak kita lah paling mahal ya. Tapi kalau Anda nggak pernah investasi, Anda akan amazed bahwa ternyata dalam waktu setahun Anda bisa menguasai skill dengan cukup dalam. Kalau Anda invest luar biasa banget, 1 year, apalagi kalau 3 tahun. 2021 apa nih, mau diinvest skill apa nih 2021 nih, ntar 2022 mungkin ada another skill gitu. Jadi always invest something, jangan melabel diri nggak bisa mikir dan sebagainya. Kasian banget men, kasian banget. Alright, itu aja dari saya untuk video ini. Semoga membuat Anda jadi ada insight-insight baru. Investasi di skill memang butuh itu semua, tapi paling nggak Anda menjadi seseorang yang memiliki skill baru, which is amazing banget. Nanti ada ditanya, bisa ini nggak bisa, bisa itu nggak bisa, bisa ini nggak bisa, bisa banyak hal itu. Menyenangkan hidup ini, ternyata begitu. See you next video guys. Bye-bye.